Oke, di video ini Minhack bakal update cepet soal Bitcoin dan juga rupiahnya Indonesia nih teman-teman. Dimulai dari rupiahnya Indonesia dulu ya teman-teman. Di mana di hari ini itu 1 dolar Amerika Serikat itu setara dengan 17.600 rupiah teman-teman. Dan di sini itu Minhack sudah memprediksi di video-video sebelumnya ya teman-teman, kalau rupiah Indonesia itu memang akan naik gitu teman-teman. Begitu, oke. Dan apa sih dampaknya ke Bitcoin ya, terutama di market kripto dan juga Bitcoin gitu ya. Oke, yang pertama, sejujurnya pengaruh atau nggak pengaruhnya itu sedikit pengaruh sih teman-teman. Karena kenapa? Karena patokannya Bitcoin kan dolar ya teman-teman, bukan rupiah ya, bukan Bitcoin IDR ya, tapi rata-rata itu Bitcoin USD teman-teman, atau Bitcoin USDT teman-teman. Jadi buat orang-orang yang nyimpen dolar ini harusnya sebenarnya untung gitu teman-teman. Contoh gini, kalian tinggal di Indonesia, cuman portofolio kalian di kripto itu dominan di dolar teman-teman. Nah itu bagus teman-teman ya, entah di dolar, entah di Bitcoin, entah di apa, itu justru bagus teman-teman. Meskipun di negara Indonesia itu kena inflasi ya teman-teman, itu justru bagus buat holder Bitcoin dan juga dolar teman-teman. Apapun sih, pokok asal nilai tukarnya itu dolar lah, itu bagus sih teman-teman, sangat-sangat bagus. Jadi ketika inflasi seperti ini, kayak kalian udah punya Bitcoin dan juga emas ataupun apapun lah, itu kalian istilahnya selangkah lebih maju lah gitu. Dan di sini Minhack bakal update nih tentang Bitcoin, oke? Kita sempat melihat Bitcoin itu nyentuh di angka 82.817, yang dimana itu hampir di angka 83.000, namun angka area 82 sampai 81 ini kena pantulan selama 3 kali teman-teman. Oke. Yang dimana di video sebelumnya Minhack juga pernah bahas untuk area 82 sampai 81 ini area krusial teman-teman. Yang dimana make it or break it teman-teman gitu. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ketika terpentok ya, istilahnya terpantul 3 kali itu, Bitcoin langsung turun ke harga sekarang di angka sekitar 78.000 lah kalau kita genepin ya teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, ini sudah bisa jadi indikasi triple top teman-teman, yang dimana triple top ini level apa ya, level di atasnya double top lah, yang yang mengindikasikan bahwa grafik ini akan mengalami penurunan teman-teman gitu. Kalian juga bisa lihat sendiri ini udah bentuk triple top nih teman-teman gitu, triple top. Yang asli ini juga double top sih teman-teman, yang di area sini yang Minhack lingkarin ini ya teman-teman. Sebentar, Minhack lingkarin dulu. Nah ini juga double top sih yang asli gitu. Kemanakah harga Bitcoin selanjutnya teman-teman? Minhack masih mempunyai tesis gambaran bahwa Bitcoin akan turun, bias Minhack tetap sama, short ataupun sell ataupun turun lah istilahnya. Cuman untuk jangka kedepannya nih, jangka yang paling cepet lah, mungkin antara seminggu atau bulan ini lah gitu. Itu Minhack mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan sampai di area level supportnya mungkin teman-teman. Selama level ini nggak di break ya, selama level ini di break, kita juga bisa melihat bahwa level resisten ini ditembus oleh Bitcoin teman-teman gitu. Jadi yang dimana sebelumnya ini area resisten become support, namun area ini itu ditembus teman-teman gitu. Kalau digedein sih gini untuk area resistennya teman-teman ini. Jadi pertanyaannya apakah sudah break atau belum? Jawabannya ya masih belum teman-teman, karena ini juga masih termasuk area supply. Dan mungkin jawabannya bisa dilihat nanti kalau semisal weekly close candle-nya itu bagaimana teman-teman. Oke. Karena di sini kalau weekly close candle-nya itu membentuk sangat solid, maksudnya kayak dia itu close-nya itu di area sini, close-nya itu di area angka sekitar 77.600 gitu, dengan body solid, itu bisa dinamakan sebagai candle pattern bearish engulfing teman-teman, yang dimana ya itu indikasinya penurunan pasti gitu. Oke, lanjut lagi kita di time frame 4 jam. So kalau emang
sesuai rencana dengan weekly close yang membentuk bearish engulfing, itu mungkin dia akan mengalami penurunan teman-teman, yang dimana penurunan pertama, istilahnya level penurunan pertama menurut Minhek itu yang harus dikunjungin ya, itu ada di level sini teman-teman. Level terdekatnya ada di angka sekitar 76.200 sampai di angka 75.300 gitu teman-teman. Cuman kalau dijebol lagi nih, nah di sini juga kalau kalian lihat teman-teman, di sini juga ada order block nih teman-teman, yang dimana ini juga harusnya sih disentuh ya gitu. Kalau semisal setelah dia breakdown lagi di angka 75.300 dan ya harusnya di level 71.000 ini ada order block yang cukup kuat, itu harusnya disentuh teman-teman. Jadi gitu. Mungkin itu sih kalau menurut Minhek, tesis Minhek ya. Jadi pergerakannya tetap bearish, cuman akan mengalami pergerakan yang dimana kita tunggu dulu weekly close candlenya gimana. Kalau memang bearish engulfing solid gitu ya, dia akan mengalami gerakan seperti ini teman-teman. Secara kasar ya, dia akan mengalami gerakan seperti ini, dan dia akan mengalami retest dulu, mengikuti retracement Fibonacci-nya gimana nanti. Dan kalau semisal dia breakdown lagi, dia akan ke angka 71 teman-teman gitu. Simple sih. Jadi gitu. Itu aja untuk update Bitcoin kali ini. Semoga kalian memahami dan semoga kalian suka. Kalau kalian semisal ada pertanyaan apapun nih teman-teman, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe Crypto Hack ID dan share video ini sebanyak-banyaknya biar teman kalian juga nggak ketinggalan updatean terbaru dari Minhek. See you on next video.